belajar dari personal branding ke corporate branding, dan kita juga dari content creator menjadi media creator. Jadi ini salah satu batu loncatan juga buat kasih semangat juga ke teman-teman content creator yang lain. Kalau benar-benar kita fokus, bersungguh-sungguh, apapun bisa terjadi. Jadi di ulang tahun pernikahan kita yang ke-7 ini, kita mendapatkan 2 keluarga baru. Yang pertama keluarga barunya SCM. Jadi ini adalah zamannya kolaborasi, kita bisa berkolaborasi sama siapapun. SCM juga kan sebagai media udah senior lah, banyak bisa bantuin kita. Dan juga keluarga barunya satu lagi nih, akhir bulan November mudah-mudahan lahir. Jadi banyak kebahagiaan buat kita, untuk karir kita, untuk company kita, untuk keluarga kita. Kita mohon doanya agar selalu banyak diberkahi. Gimana sayang perjuangannya? Ya pastinya kita sebagai public figure kan pasti selalu yang di-sharing kan pasti selalu yang baik. Tapi percayalah bahwa di belakang itu sebenarnya banyak hal yang terjadi, sama seperti manusia-manusia biasa gitu ya. Pasti ada naik turunnya, yang penting kita nggak perlu berkecil hati gitu. Semuanya pasti punya masalahnya masing-masing, semuanya pasti punya jalannya masing-masing. Jadi ya itu dia gitu, apapun bisa terjadi kalau kita emang bisa bisa tekun, bisa konsisten gitu. Ya memang kan yang terlihat kan memang yang baik-baik, tapi kan sebenarnya usaha dan kerja keras di balik itu tuh pasti banyak. Ini bukan suatu yang instan yang didapetin sehari 2 hari gitu. Dan ini menurut kita ya ini ya salah satu milestone baru mungkin ya buat kita, tapi kan ini juga sebagai suatu permulaan gitu. Jadi ya didoain aja gitu. Jadi kita juga belajar dari personal branding ke corporate branding, dan kita juga dari content creator menjadi media creator. Jadi ini salah satu batu loncatan juga buat kasih semangat juga ke teman-teman content creator yang lain. Kalau benar-benar kita fokus, bersungguh-sungguh, apapun bisa terjadi. Awalnya sih kita buat dokumentasi pribadi, tapi kan nah itu dia, saat berjalannya zaman, berjalannya waktu dengan perkembangan zaman, kita harus peka, apalagi dengan dunia digital sekarang begitu canggihnya. Kalau kita bisa beradaptasi dan mau belajar, ya kayak Rans ini tiba-tiba aja gitu terbentuk sendiri. Tapi dengan kita peka dengan adaptasi perubahan teknologi gitu. Gimana sih awal proses? Sebenarnya kalau aku pribadi tuh orangnya nggak pernah mau capek. Buat aku tuh kalau capek wajar, kita manusia boleh istirahat dulu. Kalau udah istirahat ya kita kerja lagi. Jadi kalau capek tuh kalau kita udah mati baru kita boleh capek. Jadi terobosan kita itu terus, selagi kita masih terus bisa, masih dikasih sehat terus, jadinya kayak Rans ini kan akhirnya ke media, ke lifestyle, ke sport, entertainment, ke makanan, kemana, ya udah akhirnya saya Nagita dan Rafathar yang tadi personal branding, kita mencoba menjadi barang dagangan korporasi yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Ya Rans Building mungkin baru memulai aja di akhir tahun atau di awal tahun, mungkin waktu 1,5 tahun lah kira-kira kita bikin sementara namanya Rans Building dulu. Jadi tetap kantor, cuman berbentuk rumah karena kita memang basicnya keluarga, basicnya family. Jadi kita tuh apapun itu ya pengen bukan seperti gedung yang gimana, lebih ke kayak family aja gitu, family market. Ya kalau aku boleh nambah sih sebenarnya itu kan wajahnya aja, cuman kan yang memang dikedepankan sebenarnya kan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kalau cuman ngomong masalah building, masalah gedung itu kan sebagai tampilannya aja jalan kelihatannya gitu. Tapi kan memang yang pengen kita tekunin ya memang sebenarnya lebih dari itu, maksudnya banyak yang harus yang dicapai tuh, yang di jalan itu masih banyak lagi. Masih banyak sih beberapa, nanti kita akan share satu persatu. Mungkin per bulan lah kita akan update. Yang sekarang ini dulu mau kita kompakin, mau kita seriusin, nanti pelan-pelan kan menuju akhir tahun, awal tahun, Q1 mulai, nanti kita akan ada announcement perkembangan dari Rans yang terbaru. Ya pokoknya pengennya sih kita tuh kedepannya lebih banyak bermanfaat, pastinya banyak berkah buat orang gitu salah satunya. Kalau dulu kayaknya suka berkaca kayak ngelihat orang ngomong gitu kayaknya oh gitu ya gitu, maksudnya kayak sesuatu yang klise, tapi ternyata memang terjadi pada kita. Akhirnya memang kita berpikir ya memang ya udah gitu, kalau misalnya kita mau ngapain lagi sih kalau nggak ya lebih banyak berkah lagi buat banyak orang, insya Allah. Siapanya nggak ada yang serius sih, maksudnya ya kita menyambut dengan berdoa aja tiap hari. Kayak kamar bayi gitu belum kita set sama sekali, belum. Ya itu mah kan bukan suatu hal yang penting banget ya. Yang paling penting sehatnya dia di tengah pandemi begini, mudah-mudahan masih sehat. Tapi untuk rencana persalinan di mana? Di salah satu rumah sakit di Menteng, rumah sakit Bunda. Ya untuk tanggalnya belum kita tentuin sih. Katanya mau sesar lagi, tapi mungkin di akhir-akhir bulan. Rafathar senang lah punya adik ya, dia senang. Terima kasih. Thank you, makasih. Makasih ya. Terima kasih Arafi, Kak Gigi. Terima kasih.